Tim Zinvia telah menempatkan 5 mobil sekaligus pada jarak 500 km dari kota tempat acara kami dimulai. Tugas para peserta adalah memilih satu mobil masing-masing, hanya dengan melihat sebagian dari mobil tersebut dan hanya mengetahui harganya saja. Apa yang salah dengan mobil-mobil ini dan masalah apa yang mereka miliki hanya diketahui oleh pembawa acara Vyacheslav Ismailov yang akan mengawasi para peserta sepanjang permainan. Karena tugas mereka adalah menempuh perjalanan pulang sejauh 500 km dengan mobil ini, lalu menjual mobil tersebut pertama kali dengan harga tidak lebih murah dari jumlah yang mereka bayarkan saat membelinya. Tentu saja, para peserta bisa saja mengalami masalah di perjalanan. Jika itu terjadi, mereka bisa memanggil pembawa acara untuk datang dan, jika beruntung, memperbaiki mobil peserta dengan biaya 10.000 rubel dan jumlah ini akan ditambahkan ke harga mobil. Siapapun yang pertama kali berhasil menjual mobil rongsokannya akan mendapatkan seluruh nilai mobil dan juga 100.000 rubel. Sementara yang kalah akan kehilangan segalanya. Mobilnya akan dihancurkan. Semua ini adalah acara baru, pulang dengan mobil rongsokan. Dan inilah mereka, sambutlah para peserta kita. Ivan, usia 25 tahun, cowok biasa, aktor dan supir taksi. Peserta yang sangat menarik, senang berkenalan. Dan peserta kedua kita adalah Artem, 22 tahun, teknisi komputer sambilan memperbaiki Windows untuk nenek-nenek. Dan beginilah peserta kita hari ini, siap bertarung untuk hadiah utama dari acara pulang dengan mobil rongsokan senilai 100.000 rubel. Dan juga mencoba diri sebagai penjual mobil bekas. Aturannya sudah kalian ketahui. Ya. Bagus, kalau begitu Sweet untuk menentukan siapa yang pertama memilih mobil. 1, 2, 3. Keduanya. Oke, pemenangnya adalah Artyom. Dan kamu akan jadi yang pertama memilih langgananlah mobil yang harus kamu kendarai sejauh 500 km. Jadi pilihlah dengan bijak. Ya. Nah, ini sesuatu yang menarik. Jadi, apa lagi yang ada di sini? Tidak, saya kembali ke yang ini, karena ini Volkswagen. Dan ini sepertinya sesuatu yang menarik. Mungkin Golf generasi pertama. Sangat keren. Saya ambil yang ini. Kamu yakin dengan pilihanmu? Soalnya maksudku Volkswagen? Ya, Volkswagen. Itu kan perusahaan Jerman. Semua mobil mereka andal, saya yakin. 55.000 rubel. Tidak apa-apa, saya yakin mobilnya akan jalan. Baiklah, pilihan sudah dibuat. Giliranmu sekarang. Sekarang kamu hanya punya 4 mobil untuk dipilih. Ya, kalau Volkswagen, saya juga berani ambil risiko. Mobil yang bagus. Tapi kita lihat saja dari yang tersisa. Jadi apa yang saya punya sekarang? Dia kalau begitu. Tidak, itu kelihatannya biasa saja. Tidak terlalu meyakinkan. Oh, grillnya familiar. Jadi ini 412. Mobil kita, Moskvich. Dulu dia juga pernah jadi pesaing BMW di rally. Sepertinya saya tetap akan memilihnya. Ya, kalau dipikir-pikir dengan cermat, mungkin kamu benar. Tapi di acara kita pulang dengan ember, semuanya bisa berbeda. Tapi ada pilihan. Mobil yang ini? Ya, Moskvich. Sudah pasti. Belum tentu itu Moskvich. Itu mungkin hanya grill Moskvich saja. Pokoknya, para peserta sudah membuat pilihan mereka. Apakah kalian siap memulai balapan pulang dengan ember? Ya. Tentu saja. Jadi bagaimana? Kalau begitu, angkut mereka. Dan kami akan berangkat dengan Sivan Oren kami untuk mengawasi para peserta. Jadi para peserta kita bahkan tidak tahu kemana mereka akan dibawa. Tempatnya tentu saja bisa dibilang aneh. Wah, yang ide banget ini, depo apaan? Mungkin kita tanya seseorang, mungkin mereka melihat bagaimana mobil itu dibawa ke sini. Begitu. Lalu sekarang kemana? Ada yang tidak beres. Jadi kalau... Enggak, ini omong kosong. Sepertinya ke sana. Apa Ivan benar-benar tahu cara menggunakan peta?
Itu ada beberapa mobil di kejauhan. Aduh, jalannya jauh ke sana. Oh, di sini juga ada semacam pintu masuk. Tempatnya agak mencurigakan. Tapi ada tempat untuk menyembunyikan mobil. Misalnya ada barak-barak seperti ini. Di belakangnya, Via bisa dengan mudah menyembunyikan mobil di sana. Oh, ada mobil yang menarik juga di sini. Mobil tua. Tertulis Gloas, bagus juga. Aku tidak tahu mobil seperti itu. Memang aku tidak terlalu paham soal mobil, tapi keren juga. Artyom bukan orang aneh, dia hanya berbicara dengan cara yang sangat unik. Apa kalian tidak merasa begitu? Sekarang seharusnya ada belokan. Oke, kita sudah lewat sini. Di sini ada belokan. Ya, persimpangan. Ya, sepertinya kita sudah hampir sampai tujuan. Oke. Di sana ada beberapa mobil, tapi mobil kita tidak ada di sana. Oh, ya sudah. Ayo kita ke sana. Aku jalan-jalan di sini, nggak jelas di mana. Semoga saja aku nggak dipukul di sini. Soalnya kayaknya di mana-mana ada petinju. Sepeda semuanya sangat berkarat. Ya ini memang depo. Bakal lucu kalau Via nyembunyiin mobil di kereta mana gitu. Maksudnya bukan nyembunyiin, cuma naruh aja. Tapi gimana caranya aku bisa naik ke sana? Nggak mungkin. Ya semoga aja itu nggak terjadi. Anjingnya juga masih di depan sana. Aku takut sama anjing. Mending kita lewat jalan lain aja. Nanti aku dimakan. Terus aku juga nggak menang di acara ini. Nanti aku digigit. Awalnya aku kira itu Volkswagen punyaku. Cuma sekilas lihat. Tapi ternyata bukan. Enggak, Artyom memang aneh banget. Dia punya atlet-atlet AMI di sekitarnya. Oh, begitu. Ada. Apa? Dikebut seseorang ya? Ayo coba. Iya. Itu dia. Oh, kerja bagus. Ivan menemukan mobilnya lebih dulu. Apa aku harus pergi ke sana? Di sana tidak ada apa-apa. Di sana bisa ke sini. Mungkin di sini ada. Ini jelas bukan punya aku. Aku butuh yang putih. Ini jelas. Di sana di balik pohon ada seseorang yang berdiri. Aku belum bisa melihatnya. Tidak, itu juga bukan punyaku. Ini jelas. Sebenarnya mobilnya berwarna perak. Ini dia. Ini dia. Gila. Sepertinya mobil ini terlalu bagus. Benar-benar masih perawan. Dulu mereka memang tahu cara bikin mobil kan? Ini jelas bukan kaleng tipis. Enggak, ini terlalu bagus. Bahkan bisa dibilang sempurna ya. Interiornya kulit loh, masih utuh juga. Dan baunya itu loh. Iya, Moskvich yang ditemukan Ivan ini memang dalam kondisi sangat bagus. Tapi itu hanya dari bodinya saja. Untuk bagian teknisnya ada sedikit masalah. Menurut koordinat saya seharusnya ada di sekitar sini. Iya. Sepertinya bukan milik saya. Wah. Punya aku. Lihat. Dan hampir saja. Volkswagen. Saya memang tidak terlalu tahu banyak tentang mobil, tapi saya tahu kalau Volkswagen itu klasik Jerman dan mereka selalu sangat andal. Saya harap yang ini juga tidak mengecewakan saya. Harus saya cek. Ini terkunci. Jadi, aku punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ini terkunci. Wah, terbuka. Maksudku ini pasti mobil kita. Sekarang aku benar-benar yakin. Ini pasti mobilku. Apa ini benar-benar mobil yang dimaksud? Yakin? Beneran yakin? Yakin itu mobil? Kuncinya. Kemana dia pergi? Kok bisa begitu? Di Uni Soviet, mereka juga meletakkannya di bawah keset. Benar juga. Mobil tua, didikan lama. Sepertinya Pitalovo tidak berjalan lancar. Iya. Nah, inilah nuansa-nuansa itu. Wah, gila.
Ini juga otomatis seharga 55.000. Otomatis. Tapi jelas ada sesuatu yang tidak beres dengannya mungkin. Tapi nggak mungkin aku dapat mobil yang benar-benar berfungsi, otomatis, dan harganya cuma 55.000. Rasanya pengen langsung buka kap mesin, mumpung sudah terbuka. Ngomong-ngomong, aku nggak lihat kuncinya. Jadi, di mana sih kap mesinnya dibuka di mobil ini? Oh, detail kecil. Saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya bisa buka kap mesinnya. Siapa tahu mesinnya malah nggak ada. Kok bisa di sini? Enggak. Oh, iya. Semuanya terlihat sangat tua, mengerikan. Ada semacam ikat kabel. Iya. Tidak ada listrik di rongsokan ini. Tidak, sepertinya semuanya ada di tempatnya. Mungkin akinya habis. Mungkin juga kabel terminalnya lepas, entahlah. Bagaimana aku bisa menyalakan mobil rongsok ini di desa terpencil begini ya? Mau didorong kemana? Ke sungai? Mau kemana aku di sini? Bahkan tidak ada yang bisa bantu dorong dengan benar. Konyol banget sih ini. Gila banget. Iya, kamu sendiri bilang mobilnya model lama. Jadi kita juga harus keluar dari sini pakai akal-akalan jadul. Pintunya nggak berfungsi. Ini juga nggak berfungsi, tapi ini agak aneh sih. Ah ya, kunci yang paling penting. Di sini nggak ada. Ada sesuatu yang jatuh. Di sini nggak ada. Oh, aku menemukan kunci dan semacam kartu. Nggak jelas. Ya sudah, nggak apa-apa. Mau apa? Nggak ada yang nyala. Oh, indikator akinya nyala. Wah, tidak mau bekerja. Kalau aku jadi Artyom, aku akan memeriksa di bawah kap mesin dengan lebih teliti. Ya, sepertinya mobil ini memang ada masalah tersembunyi. Jadi harus bagaimana? Diam saja juga bukan pilihan. Bingo, ya ampun. Mobil listrik ya. Mobil listrik. Wah, jalan mulus banget ya. BMW baru tidak semuanya bekerja seperti itu. Sepertinya masalahnya ada di alternator. Tidak mungkin di sini ada begitu banyak aki tanpa alasan. Sepertinya kita harus mengganti aki-akinya. Mau bagaimana lagi? Terima kasih juga untuk itu, seperti kata orang. Ayo kita berangkat. Kita sudah kehilangan banyak waktu. Jangan sampai tertinggal. Ya, mobilnya mahal, jadi sudah dipersiapkan dengan baik untuk Ivan. Nah, semoga perjalananmu lancar. Ya, sepertinya ada. Wah, ini benar-benar aneh. Dengan mobil ini, apa saja bisa terjadi. Secara tampilan, mobilnya kelihatan masih layak. Via memang punya bakat sebagai makelar. Kadang dia beli mobil keren tapi nggak bisa nyala. Aduh, harus gimana nih? Saya nggak lihat pilihan lain selain menelpon dia. Lebih baik saya telepon supaya semuanya jelas. Semakin cepat saya selesaikan masalah ini, semakin mudah buat saya, kan? Benar kan? Benar. Oh, halo Via, halo. Wah, halo. Dengar, mobilnya nggak mau nyala. Apa yang kamu harapkan dengan 55.000? Sekarang kamu butuh apa lagi? Aku butuh bantuanmu, iya. Iya, kamu tahu kan kalau bantuanku harganya 10.000? Ya, tahu. Kalau begitu, kalau kamu sudah siap, aku berangkat sekarang. Pergilah ke Artyom. Ayo, aku tunggu kamu, ayo, ya. Kita tunggu dulu, nanti kita cari solusi. Kamu sama siapa, bro? Anak-anak, pulang naik mobil butut. Hasan, mobil. Jadi teman-teman, apa yang sebenarnya terjadi di sini?
Tidak bisa menyalakan mesin atau bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, tidak bisa dinyalakan, saya tidak tahu. Saya sedang mencoba menyalakannya. Iya. Ya, benar. Sebelumnya berbeda, sekarang benar-benar kacau. Ya, tidak bisa dinyalakan, butuh bantuan. Butuh bantuan. Kamu tahu kan, mobilmu dulu harganya 55, sekarang bakal jadi 65. Ya, memang ada pilihan seperti itu, tentu saja. Ayo kita pergi, kita lihat-lihat. Jujur saja, buat saya sebagai montir atau sekedar orang yang paham mobil, suara itu langsung menunjukkan satu hal. Entah itu tidak ada kompresi atau tidak ada busi. Iya, kompresi, busi, ya. Kamu pokoknya sama sekali nggak ngerti apa-apa. Tentu saja tidak. Dan fakta bahwa di sini ada 4 lubang di blok mesin, itu nggak bikin kamu heran ya? Di sini ada lubang di mana-mana, lihat saja. Tapi, nah, di blok mesin seharusnya nggak ada lubang. Kamu nggak punya busi, Artyom. Terus harus gimana? Ya cari dong. Siap cari busi? Saya kira kamu bakal datang dan benerin buat saya. Iya sebentar, nggak semudah itu. Ayo ikut ke mobil van saya. Di sana kamu bakal dapat tantangan yang sangat menarik. Ini challenge. Tentu saja. Tidak. Di sana aku yang berjalan. Tempatmu akan di sini. Di sini para peserta challenge bergerak. Silakan challenge-nya. Silakan. Nah, ini luar biasa. Baiklah, ayo kita berangkat. Ceh, mobilnya sepertinya jalan, bisa melaju, cuma rasanya ingin keluar dari desa ini. Di sini jalannya empuk, seperti nenek yang melompat di atas tempat tidur bulu waktu kecil. Mantap. Aku merasa tadi kelewatan. Tentu saja, bahkan ada gereja. Di tempat seperti ini yang bisa dilakukan hanya berdoa. Dan itu saja yang tersisa. Jadi begini, desa kecil yang manis, tentu saja. Tapi entah kenapa, tidak ada orang sama sekali. Hanya ada satu nenek yang lewat, dan dia juga terlihat kurang ramah. Saya tidak mengerti, memangnya desa di sini harus keluar ke jalan? Ini ladang apa? Ini sebenarnya apa sih? Gimana ini? Apa kita harus lewat ladang? Lewat. Apa mungkin Pakai kendaraan segala medan. Jadi kita sudah sampai. Kamu suka perjalanannya? Tantangan, aku hampir terpental keluar. Kamu suka perjalanannya? Iya, sangat suka. Pegang ini, sekarang kamu akan membutuhkannya. Akan aku jelaskan sekarang. Di suatu tempat, di sini, di lapangan ini, ada 4 busi yang terkubur, yang sangat kamu butuhkan. Dengan bantuan detektor logam, kamu harus menemukannya. Namun selain itu, di sini juga ada 4 jebakan yang terkubur. Dan jika kamu menemukan jebakan, akan ada kejutan yang menantimu. Apa ya bakannya? Nanti kamu akan tahu. Namun ada satu aturan, kamu hanya punya 5 kesempatan. 5 atau 5? Kenapa sedikit sekali? Karena supaya kamu bisa menemukan setidaknya 1 busi. Setidaknya 1. Ayo, coba saja. Di sini tidak ada, semuanya 0, 0. Opa, ada sinyal. Waduh, gila, kuat banget sinyalnya. Kamu pasti lebih paham soal sinyal kalau kamu nonton acara Temuan di Dalam Es. Acara apa itu? Oh, sekarang aku mengerti. Di link playlist di deskripsi di saluran YouTube kami, ada acara penemuan di es. Acara yang bagus. Harus banget aku tonton. Sekarang, menurutku, kita harus mulai menggali. Oh, kamu sudah memutuskan untuk menggali. 1 kali balas dendam. Apa aku harus menggali pakai kepala? Kenapa kamu kasih aku helm? Gali, kamu akan jadi sekop. Pilihan sudah dibuat, gali. Lebih dalam? Ya, sepertinya tidak ada apa-apa. Lewat lagi. Berhenti. Dengar. Kalau aku di posisimu, aku akan lari. Kan sudah dibilang, harus lebih hati-hati. Ini bercandaan apaan sih? Perangkap. Perangkap apa? Di perangkap-perangkap ini masih ada sekitar 3 benda lagi. Benarkah sampai 3? Iya, dan kamu harus menemukan 4 busi. Kamu juga punya 4 kesempatan. Jadi jangan buang-buang waktu. Semoga berhasil. Opa. Oh ya, tandanya sama seperti pertama kali. Barang-barang logam punya tanda yang berbeda.
Tapi busi harus punya tanda yang sama. Dengar, kamu memang pintar. Bener juga. Kalau mau, silahkan gali. Tapi aku akan tetap siap kalau terjadi sesuatu. Aku akan menggali. Nih. Wah, terlepas. Wah, busi. Oh, bagus. Masih ada 3 lagi. Bagus sekali, Pangeran. Sepertinya kamu sudah mengerti. Oh, berarti di sini juga. Oh, bagus. Yang kedua. Oh, satu lagi begitu dekat. Baik, kita lanjut mencari. Opa, pasti ada sesuatu di sini, 100%. Oh, mantap. Satu lagi, hari ini aku lagi jago. Opa, satu lagi ketemu. Oh iya, di sini pas banget, mantap. Nah, Dia mulai menggali dengan cukup percaya diri ya. Oh, lihat. Semuanya ada 4. Tidak buruk, semuanya ada 4 di sini. Ya, aku hanya bisa mengucapkan selamat padamu. ya. Kamu berhasil menyelesaikan tantangan. Bagus, 4 berturut-turut. Tidak buruk, meskipun awalnya kurang bagus. Baiklah, ayo kita kembali. Ya, cepatlah, waktunya terus berjalan. Lompat kembali ke bagasimu. Bagaimana kalau ke tempat lain? Tidak, masuk ke bagasi. Dan kembalikan helmnya. Sial, dulu mereka benar-benar bisa membuat mobil ya. Rasanya seperti masuk ke dunia lain pas nyetir. Lembut, semuanya keren, tidak ada yang bergetar. Ya, ada sedikit getaran, tapi tidak masalah. Betapa nyamannya berkendara hanya di ladang, di jalan yang jelek. Inilah yang menyenangkan saat berkendara. Tentu saja, itu wajar kalau kamu berkendara seperti ini. Sangat. Iya kan? Apa-apaan itu? Artem, kamu gimana di sana? Ah, paling baik. Iya, tentu saja. Ya, aku menang 4 busi. Sekarang aku akan pergi. Bagus sekali. Ayo, kamu harus memasangnya dulu dan secepat mungkin mengejar lawanmu karena dia sudah bergerak dan dia adalah pemimpin balapan kita. Ayo, kita ikuti dia. Sekalian ngawasin. Ayo, kita pergi. Apa yang barusan terjadi ya? Kamu kenapa, ha? Iya, baru saja pergi dari Artyom, Ivan sudah sempat kena masalah lagi. Kardannya lepas. Di tengah ladang? Maksudnya kardannya lepas di tengah ladang? Saya tidak mengerti ya. Bagaimana saya harus memperbaikinya sekarang ya di tengah ladang? Bagaimana caranya? Tidak ada alat, tidak ada apa-apa. Ban cadangan memang ada, mantap. Jadi, telepon teman? Jadi, apa? Tunggu, masa dia mau manggil saya? Serius? Sekarang juga? Iya. Halo? Ya, halo. Iya. Ya, ada apa? Aku butuh bantuan. Memangnya ada apa? Sekarang, ya kayaknya kardani copot. Aku sedang berdiri di tengah ladang. Ya, bantuanku memang mahal, tapi aku akan datang ke tempatmu. Sekarang kita pergi ke Ivan. Kok bisa begitu? Kamu sudah tinggalkan mobil rongsok itu kan? Nih. Ini pertama kalinya aku pasang busi, sialan. Opa. Nah, sepertinya semuanya sudah lengkap. Busi sudah terpasang, bisa dicoba menyalakan mobil. Baik. Tidak bisa dibuka. Pintu bodoh, gimana sih bukanya? Oh, terbuka. Baiklah. Baik. Oh, sudah menyala. Bagus sekali, sayang. Semuanya berhasil, teman-teman. Oh, mati lagi. Ada apa ini? Sepertinya Pobeda tidak mau jatuh ke tangan saya. Tapi itu tidak masalah, karena saya yang akan mendatangi Pobeda. Победе пойду я. Aduh, ya ampun. Nggak mau. Oke, kita nyalakan dan jalan. Wah, luar biasa. Ini dia melaju. Teman-teman, ini Pobeda. Ayo kita menangkan. Ini benar-benar hebat. Saya merasa luar biasa.
Wah, astaga. Halo Ivan, halo. Jadi rusak ya? Iya, sepertinya gardan copot. Jadi kita akan pasang lagi ya, memperbaiki. Kamu ingat berapa biaya panggilan saya? Sayangnya. 10.000 rubel. Jadi, apa di sana cuma ada 4 baut? Mungkin memang 4 baut, kan benar? Ya, cuma pasang 4 baut saja sepertinya begitu. Mungkin 5.000? Mungkin bisa dikerjakan? 4 baut? Iya, 6 deh. Baiklah. 1.500 per baut. Tidak, tunggu dulu, ada aturannya. Biaya saya datang dan membantu 10.000 rubel. Apalagi, di sini yang bekerja adalah para profesional. Mereka akan mengangkat mobilnya, memasang bagian yang kurang, melakukan semuanya dengan benar. Jadi tidak ada diskon. Setuju? Ya, apa pilihan lainnya? Harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Sekarang anak buahku akan mengurus mobilnya, dan kamu akan ikut aku untuk mendapatkan baut-baut itu. Lihat, aku sudah menyiapkan skala untukmu. Dan ini pelurunya, beratnya sekitar 300 gram. Cukup lempar ini ke depan dan tergantung seberapa jauh kamu melemparnya, sebanyak itu Newton meter kita akan mengencangkan baut-baut di kardanmu. Namun kamu harus tahu bahwa baut-baut di kardan harus dikencangkan sesuai aturan, dari 120 sampai 140 Newton meter. Kalau kamu kencangkan kurang, semuanya bisa lepas. Kalau kamu kencangkan lebih, ada risiko bautnya dol. Setiap meter itu 5 Newton meter. Jelas? Ya, secara umum. Ayo, mulai saja. Oh, kamu kelihatan kuat sekali. Tapi kamu hanya melempar sejauh 20 meter. Itu 100 Newton meter. Bautmu belum kencang? ...45 meter itu 225 Newton meter. 85, lebih banyak dari yang tercantum di peraturan. Ayo, kencangkan, kita lihat hasilnya. Wah, lepas. Waduh, situasimu cukup rumit. Satu baut hampir copot, yang satu lagi sudah lepas. Kalau begitu, apa saya masih bisa sampai tujuan? Saya mana tahu, saya sudah jelaskan aturannya. Seberapa kencang itu tergantung kamu sendiri. Kamu harus lebih tepat mengarahkannya. 30 meter itu berarti 150 Newton meter. Sedikit lebih banyak, tapi tidak apa-apa, kencangkan saja. Selamat, baut pertama sudah dikencangkan dengan benar. Mari kita lihat bagaimana selanjutnya. 35 meter, lumayan, sedikit lebih banyak, tapi seharusnya juga bisa dikencangkan dengan baik. Silakan periksa. Benar-benar hampir terlepas, tapi masih terpasang dengan baik. Nah, sepertinya mobilmu sudah siap. Ayo kita ke sana. Jadi, sudah selesai? Ya, sudah. Semuanya oke? Sudah, silakan naik dan pergi. Tapi jangan lupa, sekarang mobilmu harganya 10.000 rubel lebih mahal. Dan satu hal lagi, kamu sudah menghabiskan banyak waktu untuk permainan kita. Dan lawanmu sudah jauh di depan. Jadi, cepatlah, jangan buang waktu. Ya, memang mobil-mobil Vanya keren. Dasar brengsek. Ini bakal kuingat ulah dia. Teman-teman, bagaimana menurut kalian tantangan kita? Bagaimana menurut kalian secara keseluruhan? Jangan lupa tulis komentar kalian. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Dadah! Alat seperti ini aku yakin pasti langsung laku, benar-benar secepatnya. Masalahnya di bensinnya tidak begitu banyak, tapi aku yakin itu cukup buatku. Aku benar-benar percaya, aku ingin menang. Ini pertama kalinya terjadi. Kedua peserta memanggilku untuk membantu mereka. Dan itu pun langsung satu demi satu. Baiklah, ayo kita lihat siapa yang jadi pemimpin lomba kita. Kita lihat apakah dia bisa melakukan sesuatu. Jadi, sebagai informasi saja, dia dulu pernah ikut lomba di Moskwa dengan Chevrolet. Bahkan pernah bersaing dengan BMW. Dia tidak boleh diremehkan. Tapi hanya di gigi rendah, kalau kamu mau tahu. Bahkan bisa melanjak juga. Keren, lumayan. Gardannya meraung, menambah suasana.
Dan ternyata, dia berjalan dengan cukup baik, mengejutkan juga. Ada sesuatu yang seperti mengeluarkan suara kentut. Ya, sepertinya itu karena sudah tua. Semua orang tua suka bersin-bersin. Dan si tua renta ini juga memutuskan begitu. Selain itu, bahkan ke samping, ke kanan atau ke kiri, tidak melenceng kemana-mana. Jalan lurus saja. Sejujurnya, saya kaget juga, tapi dalam arti positif. Sampai-sampai saya ingin masuk ke gigi 5, tapi ternyata tidak ada gigi 5 ya. Ivan baru saja keluar ke jalan raya. Dia kehilangan banyak waktu saat memperbaiki di lapangan. Sepertinya mobilnya kurang bertenaga. Sepertinya bensinnya habis. Astaga. Sepertinya sensornya tidak berfungsi. Oh, untung saja di sini ada pom bensin. Kebetulan saya bawa 5 liter. Karena saya sudah menonton episode-episode sebelumnya. Dan saya tahu rasanya kehabisan uang dan harus melompat-lompat dengan kostum ayam jantan. Sedikit lagi. Ayo, 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 capai. Ayo, 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 ayo. Aku sempat sampai ke pom bensin. Sekalian aku juga akan makan, soalnya aku benar-benar lapar. Untung saja aku bawa uang. Kita isi saja bensin 92 di sini untukmu. Nggak jelas gimana tutupnya ini bekerja. Begini caranya. Wah, ya sudah, berarti kita pergi bayar dulu. Sekalian hotdog, semoga mereka punya. Wah, sebenarnya itu nggak sesuai aturan. Tapi kenapa tidak? Uang ini nanti kita tambahkan ke harga mobilnya. Ditambah denda karena nggak minta izin. Semuanya kalau dijumlah kira-kira jadi 5.000 rubel. Adil kan? Adil. Jalan bergelombang sama sekali nggak terasa. Rasanya seperti naik mobil kelas S zaman dulu. Bahkan mungkin bisa menyaingi juga. Mobilnya keren banget tentu saja. Emosinya luar biasa. Semua mata tertuju. Beda sama Lamborghini. Bahkan bisa buat nyalip juga. Jalan bersin. Dengan speedometer 160 nggak menarik. Apakah mobil ini bisa sampai segitu? Dan bakal bikin semua orang kaget banget. Nah, Ivan sih nyetirnya sangat percaya diri. Tapi dia tetap saja masih kalah sama Artyom untuk sekarang. Ada hotdog, mobil sudah diisi bensin. Wah, ada kopi juga. Ini benar-benar asik banget. Dan waktunya juga pas ngomong-ngomong. Aku masih sempat. Aduh, Artyom itu apa? Bener-bener bodoh ya. Dia sama sekali nggak buru-buru. Padahal kita ini lagi balapan. Sepertinya tinggal sedikit lagi perjalanannya. Slava bilang, Artyom itu ada di depan entah di mana. Kita harus kejar dia. Lihat deh. Dia ngebut begitu di jalan tol, mau kemana? Dia juga ikut balapan di sana. Itu Ivan yang lewat. Artyom benar-benar bodoh. Aku tahu jalan ini. Ivan sudah dekat. Aku harus pergi menemuinya. Kita berangkat. Aduh Artyom, aduh Artyom, aduh. Ya sudah. Secara keseluruhan, menurutku aku sudah mengisi bahan bakar. Baiklah, sekarang aku akan menghabiskan sosis ini dan mungkin akan berangkat. Saya yakin saya masih punya banyak waktu. Nah, ini semacam hasil oprekan. Itu noda orang apa? Sepertinya itu Fea. Baik, sepertinya dia sudah hampir sampai. Oh iya, aku melihatnya. Mobil Moskvitz merah. Benar, itu dia. Jadi Ivan, aku ingin mengucapkan selamat padamu. Kamu datang pertama, sangat tidak terduga. Serius? Iya. Penyamarannya tidak mengecewakan. Tapi kalau aku jadi kamu, aku tidak akan membuang waktu. Karena peserta kedua ada di dekat sini. Ya, semua orang langsung ke sana. Jadi untuk apa membuang waktu? Ya, itu juga benar. Ayo, semoga berhasil. Opa. Aku sudah tahu trik-triknya. Sebenarnya si Vanja yang naik Moskvitz itu licik. Oh, itu Artyom datang dengan Passat. Ayo kita sambut. Oh, ngomong-ngomong, itu dia juga Via. Oke, ini dia teman-teman kita. Halo, saya senang menyambutmu, peserta keduaku. Maksudmu kedua, bukannya aku yang pertama.
Iya, kamu memang yang pertama, tapi barusan aku melihat mobil merah, baru saja pergi. Maksudmu dia menyetir sambil makan hotdog? Ya, dan aku juga tahu soal 5 ribuanmu itu. Aku lihat semuanya di kamera, dan itu akan aku tambahkan secara mental ke dalam harga. Ya, 5 ribuan. Ya, sudah dengar. Sekarang mobilmu jadi lebih mahal. Ya, aku pergi dulu. Nanti kita urus itu. Harus menang. Ayo. Ya teman-teman, momennya sangat menegangkan. Para peserta bersaing ketat. Siapa yang akan menang masih belum diketahui. Sekarang hanya keberuntungan dan keahlian jual beli mobil bekas yang akan menentukan. Mari kita lihat. Aduh, waduh, harus cepat mengejarnya, gila. Yang paling penting saat dijual, mobilnya kinclong, berkilau. Oh, lihat, kinclong banget, kayak baru. Nah, Ivan di sini lagi mencuci mobil. Bikin mobil ini kelihatan bagus. Taktiknya sebenarnya bagus juga buat menarik pembeli. Apakah dia akan sempat? Kelihatannya agak memalukan dan aneh ya. Lihat, keajaiban sihir. Wah, bersinar. Seperti baru saja keluar dari jalur perakitan. Masih perawan, benar-benar baru. Bagaimana mungkin tidak membelinya? Oh, akhirnya kita sampai juga. Kita sudah masuk kota, aku sudah di perem. Ini luar biasa. Tapi ada masalah. Bisa dibilang aku yang kedua. Ini benar-benar parah. Mungkin aku bahkan tidak akan mencuci mobilnya. Untuk apa aku mencucinya? Aku akan langsung jual mobil ini sekarang juga. Mobil seperti ini, bahkan dalam keadaan kotor, pasti ada yang mau beli. Sama sekali nggak masalah. Ya, Arti memang benar. Waktunya dia sangat sedikit. Sepertinya dia akan kalah. Foto adalah kunci utama kedua dalam penjualan. Foto yang bagus membuat penjualan jadi sukses. Tapi seharusnya mobil ini memang tidak ada cacatnya. Mobil ini berapa umurnya? Dia 2 kali lebih tua dari saya, bisa dibilang. Faktanya, kromnya masih utuh. Semuanya rapi, semua celahnya pas, semuanya benar-benar keren. Yang terpenting adalah membuat foto yang berkualitas. Dan interiornya juga semuanya rapi, semuanya terawat, semuanya benar-benar luar biasa. Mobil impian. Ya sudah kan, saya sudah pasang iklan, sekarang kita tunggu saja. Sekarang saya rasa telepon bakal terus berdering. Nah, sekarang Ivan pasti sudah di depan. Dia sudah mulai jual mobilnya. Ini dia, pemenang kita. Sudah, semua. Baik. Harus cari latar belakang. Oh, ngomong-ngomong, latar belakangnya bagus. Aku pikir bisa masuk ke sini. Dan nanti aku akan pergi ke sana. Sederhana saja ya, di sana latar belakangnya lumayan bagus. Oke, angle pertama. Berapa? 55? Kalau 55, beli sepeda saja. Harganya 85. Sampai jumpa. Agak aneh. Kenapa penjualan Ivan tidak jalan? Saya kira mobil seperti itu bakal cepet laku. Iya, dia bilang, sial, 10 menit lagi sampai. Apa-apaan sih? Kan bisa bilang aja kalau nggak jadi datang, ya nggak jadi datang. Saya di sini nunggu, waktu saya terbuang. Oh, ternyata sepertinya dia sudah datang. Halo? Halo, ayo saya ambil dengan harga 60. 60 itu terlalu sedikit. Harganya 85. Ayo, kasih aku 65. Harus kemana? Kemana kau nak datang? Bakal aku ambil. Pergi beli barangmu sendiri, seharga 65. Sepeda, skuter, aku nggak tahu dijual apa. Sayangnya, harganya tertera 85. Kamu penjual, bahkan uang segitu pun kamu ambil. Ini kelihatannya seperti roket. Larinya juga kencang, sporty. Merahnya kuat ya. Pergi sana, ayo. Ayo, sok pinter ya. Satu lagi nih, sok tahu, pecinta mobil. Saya sudah sering lihat yang seperti itu. Datang-datang, nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak tahu di mana. Bahkan nggak tahu harus lihat apa. Cuma bikin orang lain kesel aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin nanti dia akan menemukan pemiliknya, begitu kataku. Lihat saja, mereka menekan Ivan soal harga, tapi dia hebat, tidak menyerah. Dia tidak boleh menjual dengan harga murah. Tapi kita lihat saja nanti kemana arahnya, soalnya Artyom sudah mulai menunjukkan seperti itu. Ya, sebenarnya ini lihat, semua dokumen sudah di tangan, semuanya baik-baik saja. Enggak, ayo, pokoknya 70 itu aja. Lihat, aku bisa sampai tujuan dengan ini. Ya, tentu saja, aku baru saja menempuh 500 km dengan ini. Pasti bisa sampai. Kamu bisa sampai, aku juga bisa sampai. Sudah, ayo. Ya, sudah. Nah, sudah. Ayo, sekarang ayo duduklah. Sekarang kita akan urus semuanya. Nah, ini
Pokoknya surat perjanjiannya sudah lengkap, tanda tangan juga sudah di sana. Apa yang akan kamu transfer ke saya? Ya, ayo. Iya, 952, 33, 55. Sudah saya transfer. Iya, sudah diterima. Semua sudah kamu terima, semua bagus. Ya sudah, semoga kamu lancar bawa mobil itu. Ini dia, saya sudah menjual mobilnya. Apa? Tentu saja, sudah saya jual. Saya harus segera menelpon V. Baiklah, wah hari ini benar-benar hari yang beruntung buat saya. Sepertinya saya kalah, tapi juga sepertinya tidak kalah. Tapi nanti kita akan tahu. Saya belum mengerti apa-apa sekarang. Baiklah. Halo, V. Halo, Saya sudah jual. Ayo, jadi, kemana saya harus datang? sekarang kami akan datang ke tempatmu, tenang saja. Oh, baik, paham. Baik, ayo, saya jalan. Apa? Nah, ini dia pemenang kita. Sepertinya aku harus menelpon Ivan dan membuatnya kecewa. Bagaimana semuanya tiba-tiba berubah? Halo, di mana? Apa maksudnya? Permainan sudah selesai? Ya Ivan, permainan sudah selesai. Sejujurnya, aku pikir kamu akan jadi yang pertama. Kamu memimpin sepanjang permainan. Dan aku juga yakin kamu akan menang dengan Moskvich-mu. Tapi seperti yang kamu lihat, kamu tidak menjual mobil itu. Aku juga pikir aku akan jadi yang pertama, tapi Gardan copot. Sekarang harganya malah jadi lebih mahal. Siapa yang mau beli dengan harga 85.000 sekarang? Ya, di situ kamu benar. Moskvich memang terlihat bagus, sempurna. Tapi harganya agak tinggi. Disitulah Artyom memanfaatkannya. Mobilnya sudah terjual. Iya, benar sekali. Dan aku sama sekali tidak pernah ragu akan kemenanganku. Sejak awal aku sudah yakin. Memang, aku punya beberapa kendala. Tapi aku sama sekali tidak ragu. Tentu saja, sejak awal, karena aku membantu Artyom itu. Namun begitu, permainan tetaplah permainan. Berapa banyak keuntungan yang kamu dapatkan? Sekarang akan aku tunjukkan padamu. Oh, aku tunjukkan. Aku punya 70.000. 65 ditambah 5. Lumayan juga, kamu dapat untung sampai 5.000 rubel. Benar begitu, benar-benar makelar sejati. Jadi kamu ambil 70.000 rubel ini dan juga hadiah utamanya. 100.000 rubel dari acara pulang naik mobil rongsokan. Ulangi sekali lagi, berapa? 170.000 rubel Artyom. Iya. Ini adalah salah satu hadiah terbesar dalam sejarah acara pulang dengan ember. Tapi itu bukan yang terpenting. Kita akan masuk ke bagian favorit saya dari acara ini. Mari teman-teman, kita pergi bersama ke suatu tempat yang sangat indah dan sepi. Ayo kita pergi. Lihatlah tempat ini. Betapa bersihnya ladang ini. Atau lebih tepatnya, ini adalah lapangan uji coba. Betapa indahnya tempat ini. Merah, luar biasa. Bukankah kamu setuju? Pemandangannya seperti dongeng. Ya, berdiri di tengah ladang seperti milik sendiri ya. Bahkan agak kasihan juga. Bagaimana menurutmu Artyom? Ya, Menurutku tidak masalah dengan barang tua itu, sejujurnya. Ya, memang bagus, merah, mencolok, tapi sudah tidak dipakai di mana-mana. Jadi hanya ke sana tempatnya. mari kita lihat ini. Hancurkan mesinnya dulu. Wow! Wah, luar biasa. Gila. Jangan berhenti di sini. Lanjutkan teman-teman. Uhui! Gimana? Oke kan? Apanya yang bagus? Mobil sebagus itu dirusak. Ini belum dirusak teman-teman. Kalian gimana sih? Ini baru permulaan. Teman-temanku lagi pemanasan. Ayo lanjutkan teman-teman. Wuh! Ayo lagi. Ho, ho, ho. Ini belum semuanya. Selanjutnya akan lebih seru, teman-teman. Wow.
Gila, lihat itu. Apinya menyala, ya ampun. Ini baru pertunjukan. Ini gawat banget teman-teman. Oh, bisa angetin badan. Pulang aja, kena angin, pulang. Cepat padamkan apinya, padamkan. Hah. Nah, dan itu sudah direncanakan. Ini semua yang tersisa dari mobilmu. Apa yang kamu rasakan, Ivan? Rasanya tidak terlalu menyenangkan. Mobil sebagus itu dihancurkan. Ya, mau bagaimana lagi? Begitulah aturan permainan pulang di tengah angin. Tapi kamu, aku lihat tersenyum, Artyom. Ya, tentu saja. Aku senang. Pertunjukannya luar biasa. Ini benar-benar keren. Ya, tentu saja. Artyom mendapatkan uang hasil penjualan. Ditambah lagi 100.000. Dan teman-teman, aku ingatkan bahwa setiap penonton dan setiap subscriberku bisa menjadi peserta acara Pulang dengan Ember. Cukup klik tautan di deskripsi, temukan formulirnya, isi pendaftarannya, dan selamat datang di acara kami. Bersama kalian tadi, saya Vyacheslav Ismailov atau biasa dipanggil Via. Sampai jumpa segera di episode berikutnya acara Pulang dengan Ember.